Jadi untuk kasus viral itu ya sebenarnya begini. Jadi sebenarnya yang menyebarkan itu pertama kali itu kan karena ada ucapan dari lawyer DRL ya untuk Bro Aziz mengatakan bahwa akan melaporkan Doktif dugaan penistaan agama. Nah, dari perkataan seperti itu akhirnya muncullah isu tentang pencabutan sertifikat. Tapi menurut Doktif ini hanyalah penggiringan opini. Ya, penggiringan opini yang dilakukan oleh DRL. Ya kenapa? Karena pada saat stafnya saudara Doni Rapu ditelepon langsung oleh Koh Hani itu bercerita bahwa maaf Koh, saya melakukan itu sebagai pekerjaan saya. Nah, masyarakat yang cerdas tahu ya. Jadi Bang Doni mengucapkan itu sebagai pekerjaan saya bekerja sebagai staf dari tersangka DRL. Ya, jadi itu penggiringan opini meraih simpati publik lagi ya agar apa? Agar kalian terlupakan dengan pasal 55 dan pasal TPPU yang seharusnya bisa dikenakan kepada keluarga dari DRL. Ya, kenapa? Sekarang Doktif tanya kepada kalian, ya. Rekening yang digunakan ya berdasarkan cerita dari keluarganya, rekening yang digunakan untuk menerima uang pembelian Wetometo yang diduga sebagai bentuk penipuan itu masuk ke rekening istrinya. Tetapi sampai detik ini ya istrinya tidak tersentuh sedikit pun. Padahal bukti-bukti jelas membuktikan, video membuktikan istrinya pun menjual yang namanya DNA salmon. Tapi kenapa pasal 55 sampai saat ini belum dikenakan? Itu yang pertama. Yang kedua, pasal TPPU, tindak pidana pencucian uang, kerugiannya ya ratusan miliar. Sampai detik ini pun belum jelas. Ya, kenapa? Ini adalah pengalihan isu. Kalian disibukkan dengan pencabutan sertifikat yang kerugian ke masyarakat itu apa? Ya. Ini kerugian masyarakat ratusan miliar, seolah-olah dilupakan, disibukkan dengan masalah sertifikat. Gitu loh. Ya, jadi kembali lagi ke masalah utamanya. Ini hanya pengalihan isu. Tersangka DRL itu sangat pandai bermanipulasi. Ya, dia sangat pandai, karakternya sangat manipulatif. Berarti rencana laporan itu termasuk pengalihan isu yang dokter maksud atau seperti apa? Ya betul, jadi ini hanya pengalihan isu menurut dugaannya Dokter, jelas banget pengalihan isu. Karena mulai tenggelam kasusnya saudara DRL, mulai tenggelam malah dihebohkan dengan sertifikat pencabutan mu'alaf. Jadi begini ya, dokumen sertifikat mu'alaf itu diperlukan untuk dokumentasi. Jadi apabila dokumentasi administrasi, KTP, perubahan agama di KTP itu butuh sertifikat. Jadi bukan karena menilai keimanan seseorang, jangan diputar ke situ. Koh Hani mencabut itu, kenapa? Karena setelah penerbitan tidak ada niatan dari tidak ada perbuatan dari tersangka DRL untuk mengurus administrasi. Tidak ada sama sekali. Ya. Jadi apa gunanya sertifikat ini, untuk apa? Dan satu hal lagi untuk Bro Aziz, lawyer dari tersangka DRL. Yang ingin Doktif tekankan kepada Anda, Bro, ya. Anda berkata bahwa saudara tersangka DRL tidak pernah meminta sertifikat mu'alaf. Itu kebohongan besar. Itu adalah kebohongan besar. Kenapa? Tidak mungkin Koh Hani tiba-tiba memberikan sertifikat mu'alaf jika tidak diminta. Logikanya, kalau kalian bikin SIM, kalian nggak bikin SIM, mungkin nggak polisi tiba-tiba ngasih surat izin mengemudi ke kalian. Logikanya dipakai. Ya Bro Aziz ya, logika Anda dipakai. Anda lawyer yang membela klien, boleh. Tapi gunakan juga akal sehat Anda. Ya, jangan semua omongannya klien Anda itu Anda telan mentah-mentah. Itu bohong besar. Ya, DRL sendiri yang meminta sertifikat itu. Ya, baru saudara Koh Hani ngasih sertifikat itu. Nggak akan mungkin Koh Hani ngasih tanpa ada yang minta. Itu kebodohan yang hakiki sekali itu. Gitu loh. Ya, jadi masyarakat juga yang cerdas, nggak mungkin. Jadi Koh Hani juga nanti mungkin suatu saat Doktif akan live, akan bikin pertemuan juga mungkin dengan Koh Hani secara live. Jadi Koh Hani juga akan berbicara seperti apa sebenarnya. Tersangka DR ini sangat manipulatif ya. Hati-hati guys, tetap fokus pasal 55 dan TPPU yang saat ini belum terdengar apapun. Oke. Dok, hari ini kabarnya Fitri Sayulerum mengadakan pertemuan, mungkin dokter tahu nggak sih? Dengan Bepom. Di Bepom. Oh nggak tahu. Silahkan aja, nggak tahu Pak. Silahkan Dok, DRL. Karena produknya bermasalah katanya Dok. Nggak apa-apa, silakan aja dilaporkan, silakan aja. Dokter mohon maaf sebelum, mungkin kalau untuk yang dari laporan DRL sendiri terhadap Dokter di Polres Jaksel ini sendiri, untuk status Dokter sendiri
Ya kita lihat aja, kita perkembangan kita kan P19 ya Doktif tahu ya, P19, dan laporannya Doktif ke DRR juga sudah naik sidik. Kemarin juga mungkin kalian tidak tahu bahwa kemarin juga kemarin lawyernya datang ke Polda Metro Jaya. Mungkin kalian nggak ada yang tanya untuk apa? Itu adalah pendampingan atas pemeriksaan dari laporannya Doktif. Ya, jadi tapi mungkin itu ditutupi oleh lawyernya juga. Ya, jadi sebenarnya dia juga lagi menghadapi banyak laporan yang sudah naik sidik. Seperti itu. Dok, masa tahanannya juga sudah diperpanjang? Betul, karena memang seharusnya selesai tanggal 5. Ya, jadi memang Doktif dengar pertambahan selama 30 hari. Karena mungkin berkas-berkasnya juga belum lengkap ya. Mungkin ya karena itu mungkin ada pemeriksaan lebih lanjut yang Doktif berharap mungkin selanjutnya akan ada pemeriksaan terhadap saudara DRE dan keluarganya. Aneh gitu loh. Kenapa? Karena Doktif sudah memberikan bukti percetakan stiker. Ya. Di mana di situ percetakan stiker itu kan sebenarnya harus dilakukan oleh dari pabrik maklonnya. Langsung, tapi dia dicetak sendiri. Nah, itu siapa yang nyuruh percetakan stiker? Itu siapa yang nyuruh cetak stiker? Yang akhirnya membuat menutupi dari produk Rap Skin. Yang produknya sama seperti produk yang dijual oleh DRG. Seperti itu, ya. Jadi percetakan stikernya pun harusnya diperiksa. Oke? Thank you. Yuk.